FAT disebut sudah melaporkan Indonesia kepada AFF terkait insiden pelemparan batu ke bus timnas Thailand. Kondisi Egy Maulana Fikri jelang timnas Indonesia versus Filipina. 3 pemain timnas Indonesia yang sebaiknya dicadangkan saat lawan Filipina. Pelatih Filipina tidak malu puji performa timnas Indonesia. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Regulasi penentuan klasemen Piala AFF. Timnas Indonesia dirugikan jika memiliki poin sama dengan Thailand. Timnas Indonesia saat ini memiliki poin sama dengan Thailand, tapi skuad Garuda berada di peringkat kedua lantaran kalah selisih gol. Mark Klok dan kawan-kawan harus menang melawan Filipina pada pertandingan terakhir grup A. Jika tidak menang, timnas Indonesia hanya perlu mendapatkan hasil imbang kontra Filipina. Terdapat 3 aturan penentuan tim untuk mendapatkan tiket semifinal. Pertama, ditentukan oleh jumlah poin. Kedua, jika ada lebih dari 2 tim yang memiliki poin yang sama, maka penentuan peringkatnya ditentukan oleh selisih gol. Dan jika 2 tim tadi memiliki poin yang sama dan selisih gol yang sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada jumlah gol yang dicetak oleh tim tersebut. Tiga pemain timnas Indonesia yang sebaiknya dicadangkan saat melawan Filipina. Timnas Indonesia gagal mengalahkan Thailand. Setidaknya 3 pemain dianggap tampil di bawah perform dan layak dicadangkan di laga terakhir. Setidaknya terdapat 3 pemain yang dinilai tampil buruk dalam kegagalan menang atas Thailand. Alasannya cukup beragam. 2 pemain dianggap gagal memenuhi ekspektasi sebab performanya di atas lapangan masih jauh dari harapan. Dan ketiga pemain tersebut salah satunya adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Muhammad Rafli. Pelatih Filipina tidak malu puji dari performa timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Joseph Ferre, tidak malu-malu melontarkan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia jelang pertemuan di Piala AFF 2022. Filipina akan menjamu timnas Indonesia pada laga pamungkas babak penyisihan grup A di Stadion Rizal Memorial pada hari Senin malam. Ferre menganggap skuad Garuda adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Tak hanya sekali Ferre menyanjung timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu juga mengategorikan Indonesia sebagai salah satu calon juara pada ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut di tahun ini. Kemenangan di kandang Filipina harga mati. Timnas Indonesia masih punya PR. Masalah finishing alias penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia yang tak kunjung selesai. Persoalan finishing masih menghantui timnas Indonesia meski 3 laga grup A Piala AFF telah dijalani skuad Garuda. Namun permasalahan penyelesaian akhir ini masih menjadi momok yang tak kunjung selesai. Bahkan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ikut merasa gregetan saat skuad Garuda tampil melawan Thailand. Kemenangan harga mati yang perlu diperjuangkan timnas agar dapat lolos dengan usaha sendiri. Federasi Sepak Bola Thailand disebut sudah melaporkan Indonesia kepada AFF terkait insiden pelemparan batu ke bus. Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) disebut sudah melaporkan Indonesia kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) terkait insiden pelemparan batu. Atas kejadian tersebut, FAT melaporkan Indonesia kepada AFF. Petit Supahong mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan bukti berupa foto dan video kepada AFF untuk didalami lebih lanjut. Asosiasi telah mengirimkan banyak bukti kepada penyelenggara kompetisi. Artinya pihak asosiasi telah mengonfirmasikan Indonesia untuk membantu penyidikan, kata Petit. Piala AFF 2022, gagal jebol gawang Singapura, Vietnam diejek. Timnas Vietnam bermain imbang saat melawan ke kandang timnas Singapura di lanjutan Piala AFF. Golden Star Warrior diejek karena gagal menyebol gawang The Lion. Singapura versus Vietnam berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat malam, dan laga itu selesai tanpa gol alias 0-0. Vietnam mendominasi permainan dengan catatan 76,8%. Sementara soal tembakan, tim asuhan Park Hang-seo melepaskan 19 shot dan cuma 4 on target. Vietnam masih akan menjalani pertandingan terakhir di Piala AFF 2022 melawan Myanmar, di mana pertandingan grup B itu akan berlangsung di Stadion Maidin pada hari Selasa malam.
head-to-head Filipina versus Indonesia jelang Piala AFF 2022. Sepanjang sejarah, Filipina dan Indonesia sudah bentrok sebanyak 24 kali. Pertemuan pertama terjadi pada 30 Mei di Tokyo dalam ajang Asian Games. Tatkala itu tim Garuda menang dengan skor telak 4-0. Setelah itu, setiap kali bertemu kembali, timnas Indonesia selalu jadi momok the as class. Bahkan Filipina pernah dilumat dengan skor telak 13-1, dan itu tercipta pada tanggal 23 Desember 2022. Namun kini Filipina sudah bukan lumbung gol Indonesia lagi. Buktinya dalam 3 pertemuan terakhir, tim Merah Putih tidak pernah menang, dan salah satunya Filipina mampu meraih kemenangan perdana atas Indonesia. Main sebanyak 24 kali, Filipina menang 1 kali, Indonesia menang 19 kali, dan imbang 4 kali. Kondisi Egy Maulana Fikri jelang timnas Indonesia versus Filipina. Kondisi terkini Egy Maulana Fikri jelang laga timnas Indonesia versus Filipina. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri memang sempat ditarik keluar karena kesakitan cedera saat menghadapi Thailand. Namun asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyatakan bahwa kondisi Egy dalam keadaan fit kondisinya. Dengan konfirmasi tersebut, Egy Maulana Fikri dipastikan dalam kondisi terbaiknya. Ia pun dipastikan bisa tampil membuka timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila pada tanggal 2 Januari 2023 mendatang. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.